Perkenalkan, nama saya Aldi Sasongko Hadi. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJ UT Surakarta. Di sini saya akan mengajarkan tugas 2 mata kuliah keamanan jaringan. Pada tugas 2 kali ini kita disuruh praktek. Yang pertama, pengamanan jaringan, penerapan firewall jenis paket filtering, dan konfigurasi NAT overload. Baik, yang pertama kita menuju ke firewall jenis paket filtering. Di sini kita sesuai panduan tugas 2. Persiapan disuruh mendownload simulasi firewall ACL file Cisco. Di sini saya sudah mendownload. Di sini kita disuruh mempelajari topologi tersebut. Pada topologi tersebut terdapat 4 kelompok jaringan, yaitu 192, 168, 10, 20, 30, dan 40. Di sini kita suruh memastikan PC yang terdapat pada jaringan 10.168.10 sampai 168.30 dapat mengakses web dan FTP server. Nah, di sini ada konfigurasi jaringannya. Di sini tabel status konektivitas layanan sebelum terpasang firewall ya. Baik, kita coba ambil sampel. Sebelumnya di sini saya akan mengcustom dulu untuk kabel. Kabelnya kita ganti dengan serial DTA ya. Di rotor 2 menggunakan serial 0/1/0. Kemudian di rotor 1 juga sama serial 0/1/0. Kemudian kita setting menambahkan ini ya, physical device di rotor 1 dan 2. Kita matikan dulu rotornya. Kita memberikan WIC 2T ya. Kita tarik ke sini. Kita hidupkan lagi rotornya. Kemudian di rotor 2 juga sama, WIC 2T kita matikan dulu. Baik, sambil kita menunggu kita kembali ke panduan. Kita akan mengambil sampel ya, salah satu jaringan satu persatu saja. Tes konektivitas sebelum terpasang firewall. Baik, di sini coba kita akan menggunakan PC 1. Kita akan uji ping ICMP ya. Ini berhasil repli. Ini repli byte 32 dan ada TTL ya di sini. Ini berarti berhasil. Kemudian IP berikutnya repli juga. Kemudian kita suruh mengakses FTP. Nah, ini ya, yang 10 ini berhasil. Untuk passwordnya kita lihat di FTP server. Ini ada 2 ya, 2 akun siswa 1 UT. Kita coba.
kita berhasil login ya di sini di FTP server. Kemudian yang jaringan untuk jaringan 25 harusnya tidak bisa connect ini. Tidak bisa. Kemudian kita coba di HTTP di melalui browser. RTO untuk jaringan 10 untuk alamat IP5 coba kita, oh ya ini berhasil. Baik, kemudian kita coba di jaringan 168.10. Berhasil. Untuk FTP tidak bisa. Untuk yang 20.10 bisa sepertinya. Oke, bisa. Kemudian yang terakhir HTTP. Untuk 20.10 tetap tidak bisa. Dan untuk 20.5 bisa mengakses web server. Nah, dari sampel percobaan ini status konektivitas layanan sebelum terpasang firewall sudah aman ya. Kemudian kita menuju langkah konfigurasi ya. Di sini dijelaskan skenario yang akan digunakan pada praktik umumnya adalah memasangkan fitur firewall menggunakan akses di router 2 sehingga memenuhi kondisi berikut. Di sini semua visitor dari jaringan 30 dapat mengakses layanan FTP, HTTP, tidak dapat menggunakan protokol SMP. Dengan berikutnya PC yang beralamat di 168.10.6 di jaringan 10 dapat mengakses layanan FTP dan HTTP di serta mengakses protokol ICMP ya. Nah, kita lanjut ke tahap konfigurasi ya. Nah, di sini langsung saja kita menuju ke router 2. Kita menuju ke CLI biar terlihat ya. Ini kita ketik lagi N config T. Nah, kemudian langsung saja kita ke ketikan perintah berikut ini ya. Ini artinya mengakses TCP IP sekian. Nah, untuk EQ 20 21 80 ini adalah port ya. Untuk port 20 dan 21 ini adalah untuk FTP dan port 80 ini untuk HTTP untuk mengakses web servernya.
Baik, setelah kita ketikkan perintah di rotor 2 di sini, kita setting ACL ya, dengan mengasingkan rule tersebut di interface s0/0/1/0 dengan menggunakan perintah berikut. Baik, kita ketikkan saja. Baik, sudah selesai. Selanjutnya kita akan tahap uji coba ya. Kita akan tahap uji coba menggunakan tabel berikut ini. Saya sudah buat tabelnya. Kemudian kita uji satu persatu ya. Kita yang pertama menuju ke jaringan 30. Baik, di sini kita akan ping ICMP. Ping ICMP berhasil. Sebentar. Baik, kita ulangi ping ICMP dari jaringan 30. Nah, di sini ada tulisan replay tapi destination host unreachable ya. Ini berarti tidak bisa, tidak sampai host ya. Kemudian untuk yang 10 ini juga destination host unreachable. Kemudian kita uji FTP. FTP tidak bisa, yang jaringan 20.5. Untuk jaringan 20.10 bisa. Ini username siswa 1, password UT bisa ya. 20.10 bisa. Kita checklist. Kemudian ke HTTP. Untuk yang HTTP 20.5 bisa. Kemudian kita menuju ke PC di jaringan 10. Ini bisa.
kita akses FTP. Tidak bisa. Kemudian kita akses HTTP. Tidak bisa 20.10, kemudian 20.5. Nah, sepertinya juga tidak bisa ya. Ini tidak bisa. Baik, saya akan lanjutkan untuk PC 10.6 dan 10.7. Maaf, ini harusnya 10.7. Baik, saya akan meneruskan uji cobanya dulu.
Baik, di sini sudah selesai. Kita pengujiannya sudah selesai. Coba kita cocokkan ke tabel. Ya. Tabelnya. Maka sudah cocok semua untuk panah-panahnya ini. Yang berhasil checklist dan yang tidak bisa enggak saya checklist. Status konektivitas layanan setelah terpasang firewall sudah sesuai. Nah, kemudian kita akan menuju ke tugas langkah berikutnya, konfigurasi NAT overload. Baik, di sini saya sudah mendownload konfigurasi file NAT overloadnya. Nah, yang pertama kita setting dulu di physical. Ya, tadi saya sudah menambahkan WIC 1N8 ya di sini, dan di router 2 juga sama WIC 1iNet. Nah, kemudian kita langsung menuju ke panduan. Sudah mempelajari topologi. Berikut alamat IP dari masing-masing perangkat topologi. Pastikan PC yang beralamat di jaringan 10 dan 30 mengakses web server dan FTP server pada network 20.5. Kita coba akses ya. FTP-nya .6 ya. Baik, di sini saya mengikuti langkah-langkah di sini saja. Kita pertama mengakses web server. Berhasil, kemudian memverifikasi melalui perintah nestat ya di web server. Coba kita lihat. Nestat.
Baik, di sini muncul ya di web server. Kita ketikkan perintah netstart, IP-nya muncul 30.5, PC yang menghubungi web server. Kemudian melalui command prompt mengakses FTP. Kita menggunakan berhasil ya. Passwordnya sama, tapi kita menemukan sampel dari kedua jaringan 30 dan jaringan 10 bisa. Kita ketikkan netstart. Di sini jaringannya muncul PC 4 10.7. Nah, kemudian tahap konfigurasi. Registry konfigurasinya, semua PC yang terdapat di jaringan 160.10 dapat mengakses layanan web dan FTP server menggunakan fitur NAT, sehingga web dan FTP server tidak mengenal alamat pengirim asli yang berasal dari network 1 dan 2.10. Tapi untuk jaringan 30 FTP server masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari jaringan 30. Kita konfigurasi di router 1. Kita konfigurasi di router 1. Baik, kita ikuti langkah-langkahnya. Kita copy pastekan saja.
Baik, selanjutnya kita akan analisa pengujian terhadap bur-bur yang sudah dilakukan. Kita akan uji satu persatu ya. Kita coba di PC jaringan ini dulu. Di PC 0 jaringan ini 30, ini titik 10 ya. Coba kita menuju PC 0. Kemudian menuju web server, maka ini masih sesuai. Alamat tamunya adalah IP PC 0 ya, masih terdeteksi di jaringan 30.5. Nah, kemudian kita ke PC 04. Kita pencet beberapa kali, kemudian menuju ke web server lagi. Nah, untuk pada jaringan 10 ini ya, PC 234 ini ketika menghubungi web server dia nggak tampil alamat aslinya ya. Jadi setelah dikonfigurasi maka tidak terdeteksi alamat IP yang asli ya. Maka di sini terdapat IP 192.168.50.1. Tidak seperti yang di jaringan 30 ini masih bisa terdeteksi IP tamunya ya. Nah, kemudian coba kita lanjut. Kemudian lakukan hal yang sama dengan layanan FTP. Coba kita cek FTP. Kita ke PC 0 dahulu. Oke, masih sama sepertinya. Kemudian di PC 0 kita ulangi lagi. FTP mode on, kita cek ulang di sini terdapat keterangan ya untuk yang jaringan 10.7 stabilized, untuk yang jaringan 30.5 close ya. Oh, ini terdeteksi semua intinya gitu. Nah, kemudian kita di sini proses penerjemahan alamat yang ada di mekanisme NAT dapat diverifikasi di routing 1 menggunakan perintah berikut ya. Coba kita cek menuju router 1.
Di sini tertera proses penerjemahan alamat ya. Dengan mekanisme NAT yang diverifikasi di router 1 ini, ketika jaringan 10.7 menghubungi jaringan 20 web server 20.5, maka akan menggunakan IP 50.1 yang kita lihat di sini tadi ya. Ketika PC di alamat jaringan 50 menghubungi web server, maka akan menggunakan istilahnya IP yang beda dengan jaringan aslinya. Kemudian kita melakukan analisis hasil kesimpulan. Jadi ya, sesuai dengan pernyataan di panduan, dari aktivitas tersebut maka web server masih bisa mengenali alamat dari host yang berasal dari 30, sedangkan untuk yang dari jaringan 10.0 sekian web server tidak mengenali, tapi web server mengenali jaringan tersebut dengan alamat 192.168.50.1. Hal tersebut karena proses ini ya, atau konfigurasi NAT overload ya. Baik, sekian tugas 2 dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.